sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Iya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ahmad dari Keputusan. Terima kasih Bapak yang telah hadir, menyempatkan hadir di pagi hari ini. Alhamdulillah alamin. Terima kasih Bapak. Kita akan sama-sama menyanyi If You Happy and You Like What You Have. Ayo Pak Edi, silakan. Lagu Indonesia Raya. Dimohon duduk kembali. Dr. Darmono Mulyadi Sulastromo selaku Ketua PPI Wilayah DKI Jakarta untuk memberikan laporan kegiatan pada pagi ini. Kemudian perwakilan panitia, silakan Ibu Sumi dari teman-teman. Terlebih dahulu saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya.
dan mengedukasi generasi muda tentang PDP, HIV, dan AIDS. Tepat sekali pada pagi hari ini adalah jadwal rangkaian kegiatan pendidikan karakter bangsa tingkat SMP dan SMA anak-anak semua se-DKI. Selamat datang untuk mengikuti acara dalam rangkaian pendidikan karakter bangsa. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Kalangan masyarakat kurang mampu, terutama penyakit TBC adalah penyakit rakyat katanya Pak. Jadi kami tidak boleh merokok. Peserta mohon maaf, yang kedua adalah sebenarnya Bapak, karena kita ditunda-tunda terus Pak Suno, ditunda-tunda terus, kita maklum karena kita dibantu oleh muncul Bu Nini, silakan. Kegiatan adalah simposium dan lomba poster. Nanti Bapak ada poster yang sangat bagus, kepinginnya kita lelang untuk menjadi diganti dengan obat-obat TBC. Terima kasih kami pada PPTI Pusat dan wilayah DKI. Kedua, SD, SMP, SMA Islam yang didapatkan di Cinere yang terutama yang PPT ketemu melihat Bapak Ako karena dia rumahnya Cinere jauh banget. Ini silakan berdiri Pak, mau ditepukkan semuanya. Ya, bukan main, terima kasih sekali. Betapa besar hati kami pimpinan yang hadir sekarang sebagai rangka pelajaran pertama dan pemuda. Terima kasih dengan pialanya yang sudah terkait di sini. Terima kasih banyak terutama dinas olahraga dan pemuda ini apa pialanya. Dinas keamanan ini yang indah sekali, adik-adik, anak-anakku, cucu-cucuku lihat indah sekali. Dan Anda tadi masuk dalam keadaan bersih dan rapi, siapapun berada. Kemudian, kalau berikutnya klinik hati dari ada door prize sumbangan dari Dian Didaktika sekolah di Cinere, yaitu 5 macam door prize, antara lain mesin cuci, kompor, macam-macam. Nanti saya nggak apa, ada di sana semuanya. Nanti bisa diambil. Ada door prize. Terus sana. Terima kasih. Terima kasih teman-teman panitia dan teman-temanku. Untuk meningkat waktu, saya tahu persis Bapak ini waktunya bukan main. Saya persilakan untuk kembali. Dan sekali lagi terima kasih untuk mengawali peringatan kemerdekaan. Mari kita petik merdeka 3 kali. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PPTI wilayah DKI Jakarta yang telah memberikan laporan kegiatan pada hari ini. Mohon kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada Bapak Basuki Cahayapurnama, kami persilakan dengan hormat. Yang saya hormati Ketua Kehormatan PPTI wilayah DKI Jakarta, yang diwakili oleh Ibu Kusmiati Maulana, harusnya istri saya yang hadir. Karena saya tadi pagi baik-baikin saya, boleh nggak saya nggak datang ke sana? Saya hormati juga Kepala Dinas Olahraga, Kabirus Kesos, Kesehatan, yang paling penting Ibu Ketua PPTI wilayah DKI Jakarta untuk menjadi Surat Somo, Ibu anak dari KPAP sudah selamat pagi, salam jaga untuk semua. Yang utama itu enggak saya, jadi saya rapinya geser ke sini sebentar, jadi sebentar ya. Nah, tentu saja kami sangat berterima kasih untuk posisi seperti ini, karena mungkin anak-anak harus sadar 2025 kira-kira 10 tahun lagi ini angkatan anak-anak inilah
yang akan kerja di Indonesia ini melimpah ruah. Jadi kita bisa bayangkan kalau waktu yang mau kerja begitu banyak, 10 tahun akan datang di 2025, kita tidak siap secara pengetahuan, keterampilan. Kalau siap itu pun kalau badannya tidak sehat, wah ini repot. Dan ancaman di Indonesia ini memang di kita, Jakarta memang penyakit menular sebenarnya. Dari hepatitis, dari HIV, sampai TBC ini. Saya kalau dari kecil, suka dengar orang tua ngomong gitu kan, kalau dia nakal gitu ya, bisa TBC saya kata. Jadi, ngomongnya begitu, bisa TBC saya. Jadi seolah TBC itu akibat dari kita kesel gitu sama orang. Kalau kesel sama orang itu jatuh itu sakit hati sebetulnya. Lebar bukan TBC gitu sebetulnya. Atau gondok gitu, misalnya gondok saya gitu kan. Saking nahan emosi gitu. Tapi di sini kita harapkan anak-anak bisa jadi apa ya, agen-agen untuk supaya orang itu jaga kesehatan yang bersih. Kami juga berusaha supaya rumah-rumah yang kumuh kita minta dia ngalah supaya ada sinar matahari masuk. Itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan saya membuat kampung-kampung deret itu. Masalahnya di Jakarta juga timbul. Ternyata orang tinggal di kawasan kumuh ini itu di atas tanahnya orang. Dan semalam kita lihat Kemang, semua mampang banjir semua. Gimana nggak banjir? Itu kali kerukut yang harusnya 50-60 meter, tinggal 3 meter. Yang di Kali Makassar juga sama. Ini isinya semua rumah-rumah kumuh. Lalu sama seperti kasus Sentiong. Tadi sudah kami lebarkan sungainya. Kita pasang simpal, beton, lebih tinggi. Lalu di dalamnya dibuat rumah-rumah kumuh. Begitu hujan, airnya tergenang, tidak keluar kan? Caranya gimana? Dibobok beton-beton ini. Kaki ke dalam. Nah makanya kami membongkar itu semua. Tadi saya sudah minta Pak Sekda, Wali Kota, PU, semua yang rumah-rumah lihat sepanjang kerukut kamu bongkar aja udah, tidak pernah. Orang ini taruh ke mana? Taruh di rumah susun. Dan biasanya yang tinggal di seperti itu orang sewaan sebetulnya. Yang kandungan nasib, ya sudah pulang kampung saja sana. Kalau nasibnya bagus baru balik lagi. Nah tapi yang di Jakarta, saya harap anak-anak bisa jaga kesehatan. Ya, jadi agen-agen, dorong orang tua, dorong siapapun untuk hidup sehat. Saya masih temukan di kampung-kampung orang tua masih merokok seenaknya. Padahal ada bayi, ada anak-anak. Nah ini anak-anak yang di sini harus menegur. Ya, terus buang sampah juga tadi baik sekali. Dikatakan nanti semua mesti dibereskan ya. Nah saya baru bilang sama bagian seksi acara, saya ini tiap kali acara-acara seperti ini, semua orang bertanggung jawab sampahnya supaya itu terbiasa. Sekarang saya PKR, saya tanya, kenapa sampah dibuang sembarangan? Jawabnya gampang, kan ada petugas kebersihan. Di gedung juga sama, kan ada cleaning service. Nah ini model-model itu mesti kita ubah. Nah mulainya dari anak-anak. Karena waktu kita menyongsong bonus demografi 2025, ini yang punya masa depan ini ya anak-anak. Tapi saya suka katanya, saya adalah aku adalah masa depanku Indonesiaku. Jadi kita tanamkan dalam hati kita ini masa depan yang Indonesiaku. Jadi kita bilang sama tanah air kita sama negara kita, akulah masa depanmu. Nah kalau kita tidak sehat, tidak mau mendorong, ini tentu jadi kurang baik. Nah sekali lagi saya sangat berharap simposium ini bisa membuat anak-anak lebih semangat, guru-guru lebih semangat. Kita sedang menuju Jakarta baru ini. Walaupun kadang-kadang kelihatan saya agak galak itu ya, marah-marah gitu ya. Itu jangan ditiru, itu kurang baik itu. Saya juga lagi belajar supaya ngomongnya lebih santun kayak Pak Jokowi. Tapi ternyata baru setengah itu dia dapatnya gitu loh. Saya bisa semua, itu karakter lupa saya kadang-kadang. Yang lebih repot kadang-kadang saya lupa, saya wabuk masalahnya. Saya ingatnya saya aktivis saja. Itu orang mau jual ya beli kira-kira gitu ya. Itu orang ngapain ya masalah.
Nah, saya waktu saya lihat ini kalau dari gunung sarap mana nih, kalau yang penting ini. Ya, lalu ada yang produksi di sini. Nah, itu mau naik gunung, karena biologi ini. Sekali lagi, terima kasih, kalau yang baik, dan dorong semua orang dikenal untuk tes status HIV juga. Itu HIV bisa disembuhkan sebelum jadi AIDS, dorong ke puskesmas. Terus anak-anak saya ingatkan, jangan kayak bapak masalah nih, kalau giginya udah mulai berlubang, jangan dicabut ya, ke dokter gigi ditambah. Karena kalau gigi dicabut itu tetap nggak ada pengganti gigi. Tangan gigi pun fondasinya Tuhan ciptakan berbeda. Jadi kalau dari gigi udah mulai bolong, apa jangan main dicabut, lebih baik diobatin sampai selama akarnya masih baik, sampai baik. Kalau saya orang itu giginya udah hancur semua. Ini sakitnya luar biasa. Jadi saya udah latihan disiksa orang udah biasa. Kalau gigi siksa dulu. Saya bilang 30 detik saja ya. Kalau 30 detik itu stop ya. 10 detik istirahat, 30 detik lagi. Ini udah. Nah, saya harap nanti kesehatan lebih dijaga. Sampai gigi semua sudah. Kalau ada masalah, jangan pendam sendiri. Apalagi sampai bunuh diri, itu nggak boleh. Ya, agama melarang. Kalau sampai ada masalah harus cerita. Cari teman, cari guru untuk curhat. Itu yang paling penting. Karena sekali lagi, anak-anak kan bilang kan gitu kan, aku adalah masa depanku, Indonesiaku. Tentu kita tidak mau mencederai kita, jangan pakai obat-obat, jangan merokok, ya apalagi narkoba. Kalau narkoba tidak tertolong. Kami pun menutup tempat hiburan yang masih berani main narkoba, kami tutup. Kami lebih baik tidak dapat pajak daripada masa depan Indonesia, anak-anaknya orangnya rusak karena narkoba. Dan jangan pernah sekali berpikir mencoba narkoba. Jangan pernah kita berpikir kita bisa menguasai itu narkoba. Tidak bisa. Dia yang akan menguasai kita. Jadi apapun juga ditawarkan. Jangan pernah coba dan merasa kita mampu menguasai itu narkoba. Dan ini akan merusak seluruh otak kita. Dan kalau kita sehat, pikiran sehat, kita kerja lebih baik, sehingga daya saing bangsa kita akan lebih baik. Apalagi tahun depan kita sudah akan memasuki perdagangan bebas Asia Tenggara. Jadi kita punya fisik yang sehat, olahraga tiap hari, walaupun hanya 20 menit, 25 menit, tiap hari harus olahraga supaya kita kuat. Kalau fisik kuat, dalam tubuh yang sehat, dapat jiwa yang sehat. Nah pasti seperti itu, jadi kita tahan dalam stres, kerja berat, karena kita punya fisik yang sudah terlatih. Nah ini yang perlu anak-anak lakukan. Nah, saya juga dorong anak saya yang baru mau 16 tahun, kalau dia udah terlalu overdosis saya kira. Olahraga bisa pulang sekolah malam pun masih olahraga. Nah supaya fisiknya tahan. Kalau fisik tahan, saya harapkan mental, jiwa juga tahan, sehingga bangsa kita akan mampu bersaing dengan jajaran bangsa di dunia. Sekali lagi, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka simposium misalnya apa bahasa Inggris apa itu healthy addressment simposium ya. Dan poin intinya simposium itulah saya resmi saya buka. Dari SD Islandia Tiga lagu yang pertama adalah lagu Sopan Santun karya Ibu Nunung Murtiati Sularsono, dan lagu yang kedua adalah Mas Membaca wakil dari Ketua Koordinator PKI Jakarta pada Ananda Ahmad Kamal untuk menyematkan secara simbolis jadi lulus nanti kepada Ananda Ahmad Kamal. Ibu Heru, atau Ibu Rosmiati saja semuanya Ibu untuk menyematkan pilihnya baik kepada Ananda Ahmad Kamal maupun kepada Ananda Siti Saada. Ya, satu lagi kami persilakan.
dan HIP yang akan disampaikan oleh Pak mengenai e-tiket Pak yang untuk Transjakarta, kenapa begitu digalakan sekarang dan kapan sih boleh semua wajib? Kan kita gini, kenapa kita mau e-tiket? Karena ke depan ini kan saya katakan bus-bus yang Jakarta itu semua di bawah Transjakarta, mereka tidak lagi bayar rupiah, tapi mereka akan kami bayar rupiah per kilometer. Nah sehingga nanti Jakarta mengarah ke satu tiket. Nanti kereta api dan bus ini semua satu tiket. Nah sekarang terus yang kedua, kita juga bisa, itu kan di debit kan dipotong. Kita kan jalan tiap 10 menit mobil lewat ini. Bisa ada yang sepi kan? Nah kalau yang sepi, kita bisa kasih insentif, mungkin naik di jam itu lebih murah. Kalau sekarang, orang kalau naik di yang jam sepi, harganya sama, busnya nggak ada. Juga busnya suka turunin penumpang kan? Kalau sepi ikut gabung-gabung belakang katanya, dia rugi. Tapi kalau nanti udah jalan per rupiah per kilometer, mobil akan jalan terus. Kami kan sama membayar. Nah kita kan mengarahkan orang untuk pindah ke jam yang sepi. Terus bisa buat orang tua kalau kita mau buat satu insentif. Orang yang sudah pensiun, gratis misalnya naik bus. Dia harus tap. Nanti orang naik bus tingkat gratis kami pun, walaupun itu gratis, sebetulnya dia mesti gunakan ini teman. Supaya saya tahu siapa yang naik. Walaupun uang saya tidak terpotong di dalam bank, gratis, tapi saya tahu siapa yang naik bus ini. Kalau untuk alasan utamanya apa Pak? Alasan utama untuk semua single ticket dan efisiensi. Tidak ada yang nyolong juga, kondektur nggak bisa nyolong duit juga. Dan kita bisa mempelajari pola perilaku orang naik bus.
orang dari jenis ini naik busnya jam berapa, ya kita bisa membuat pelayanan lebih baik karena kita tahu pelanggan yang kita layani di bus ini siapa, tahu dari siapa, kayak di bank. Bank itulah yang paling rapi menyusun semua data. Kalau masyarakat bilang ini makin repot nih harus nuker Nggak lagi, makin isi repot, ulang tapi lagi, repot. isi Karena ulang. ke depan kamu harus punya bank. Kalau kamu mau jadi hidup modern atau hidup lebih efisien, kamu pasti punya bank dong. Kalau kamu punya bank dapat ATM, apa yang nggak efisien? Kamu tinggal pilih salah satu bank, 6 bank kok. Itu cuma alasan aja. Ya. Banyak rumah. Memang. Itu tadi, kali kerukut cuma lebar 2-3 meter. Terus apa yang terjadi? Kita udah cek lapangan, persis kasus Sunter, Sentiong. Ini waktu kita pasang seat pile sungai itu, kata kawasan kumuh nih. Kawasan kumuh begitu hujan, kan dia terendam. Dia bolongin ini seat pile ini. Begitu air sungai pasang, masuk air semua. Jadi semua seat pile itu dibolongin. Kenapa? Nah sekarang caranya apa? Ya kan kalau kamu tinggal di kawasan kumuh, ini ada seat pile, hujan, air kamu kan nggak mau masuk ke sungai. Gimana supaya masuk ke sungai, kamu bolongin. Tapi kalau begitu sungainya pasang, masuk ke dalam. Nah itu yang masalah. Makanya saya perintahkan semua kawasan kumuh di Krukut itu bongkar aja lah udah. Solusi untuk jangka pendek sama jangka panjangnya Pak untuk kemarin banjir ini? Bongkar aja sungai nggak bisa 2-3 meter, nggak mampu, pasti meluap. Jadi sungai dilebarkan 20-30 meter, seluruh kawasan kumuh kita bongkar. Kalau kita seat pile, ya kita aja. Tapi ya